Oke, halo. Ketemu lagi kita di mata kuliah Logika Informatika. Hari ini yang pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua setelah kemarin pertemuan yang pertama kita membahas mengenai RPS dan etika berbudi luhur. Sekarang hari ini kita membahas mengenai yang pertemuan kedua sesuai dengan yang kemarin di RPS kemarin adalah mengenai dasar-dasar analisis. Nah, kita bahas dasar analisis dulu. Selama Anda kuliah nanti, sebenarnya di logika informatika ini banyak pelajaran yang hanya mengulang waktu Anda SMA. Nah, basic dari matematika ini banyak yang mahasiswa tidak tahu, belum mengerti. Ya, jadi saya rasa itu perlu kita pelajari dulu sekarang mengenai dasar-dasar analisis sebelum kita masuk pada logika informatika untuk minggu depan ya. Nah, pada dasarnya aturan awal matematika itu tambah, kali, bagi, plus, minus. Itu intinya di sini adalah yang dikerjakan perkalian dan pembagian dulu. Nah, kalau perkalian dan pembagian ini sudah selesai, baru Anda kerjain tambah dan kurang. Nah, yang nomor 3 ini, kalau ada tanda kurung, kerjain dulu. Sebenarnya sesimpel itu dasar-dasar analisis dari matematika. Karena kalau ini Anda tidak tahu, ya percuma juga kita mau ngomongin volume, kita mau ngomongin limit, kita ngomongin kalkulus 1, kalkulus 2, metode numerik. Seperti itu Anda nggak akan nyambung. Oke, maka dasar analisis ini penting Anda harus tahu. Oke, nah sekarang kalau Anda lihat di sini 3 dikali minus 2 ditambah minus 6 dibagi 2. Maka kalau melihat aturan awal ini, Anda yang kerjain pertama kali adalah perkalian dan pembagian dulu. Gitu ya. Sehingga dari sini otomatis yang Anda kerjain kan perkalian dulu atau pembagian ini dulu yang dikerjain. Ya, setelah selesai baru Anda kerjain tanda plusnya. Jadi pada dasarnya matematika itu ada logiknya, ada logikanya, ada langkahnya. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar hasilnya berapa sih? 2 kali 3 sama dengan 6, kan gitu juga. Yang penting bagi saya adalah langkahnya. Sehingga dari situ ini kalau dicari adalah 3 dikali minus 2 dulu diselesaikan. Sehingga hasilnya adalah minus 6. Habis itu plusnya nanti terakhir. Yang Anda kerjain ini dulu. Minus 6 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? Minus 3. Sehingga kemudian soalnya ini berubah menjadi minus 6 ditambah minus 3. Ya, ini kan hasilnya tadi minus 6 nih, yang depan ini. Yang ini kan hasilnya minus 3. Berarti minus 6 ditambah minus 3. Hasilnya adalah minus 9. Ini pengalaman saja. Karena saya selama ngajar dari tahun 2008, saya ngajar matematika itu banyak sekali mahasiswa yang basicnya itu masih belum pas. Banyak mahasiswa yang bingung minus 2 ditambah
3. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Atau minus 2 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Minus 5. Ini ada yang masih belum tahu. Kalau minus 2 dikurangi minus 3, hasilnya berapa? Berapa? Hasilnya 1. Karena minus, minus jadi plus. Jadi minus 2 tambah 1. Jadi ini sama ya, itu kenapa dasar-dasar analisis ini menjadi sebuah hal yang penting sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih ribet lagi, lebih rumit lagi ke belakang nanti ya. Nah, untuk yang contoh selanjutnya nomor 2 ini 2 dikurangi 3 kali minus 2 ditambah 4. Mana dulu dikerjain? Ingat, kerjain dulu perkalian dan pembagian. Kalau udah selesai, baru Anda kerjain tambah dan kurang. Sehingga di sini minus, ini ada minus, ini ada kali, ini ada plus. Yang dikerjain dulu pasti yang kali ini dulu. Minus ini boleh masuk 3, boleh nggak masuk juga boleh, sama saja. Kalau Anda menjadi 2 dikurangi, oke lah, Anda kerjain ini dulu ya kan. 3 dikali minus 2 harus dikerjain dulu. 3 dikali minus 2 berarti sama dengan minus 6 ditambah dengan 4. Kan gitu soalnya jadinya. 2 dikurangi ini ya, 3 kali minus 2 minus 6 ditambah 4. Kan soalnya menjadi 2 min 6 plus 4. Nah, habis itu min sama plus terserah mau mana saja dulu, nggak masalah. Nah, ini minus minus kan menjadi 2 plus 6 plus 4, jadinya sama dengan 12. Oke. Ini juga sama, minus 3 dikali minus 2 kan jadi plus 6 juga. Jadi 2 plus 6 plus 4, 12. Seperti itu. Basic awal dari analisis matematika Anda harus tahu. Selanjutnya yang menjadi basic awal adalah pecahan. Ini nomor ya, nomor 3, bukan 3 kali, nomor 3. 3/4 ditambah 2/4 berapa? Kalau bawahnya ini sama-sama 4, pembilang dan penyebut. Kalau bawahnya sama-sama 4, maka hasilnya tinggal ditambahin aja. 3 tambah 2. Karena apa? Karena bawahnya sudah sama. 3 tambah 2 5/4. Kalau saya punya 4/7 dikurangi 6/7, hasilnya berapa? Ya kan bawahnya sudah sama. Itu udah sama-sama per 7. Tinggal 4 dikurangi 6 minus 2. Oke. Kalau bawahnya sama, langsung aja dikerjain. Oke. Selanjutnya nomor 4. 3/2 ditambah 4/3. Nah, lihat di sini. Bawahnya nggak sama. Kalau bawahnya nggak sama, maka dia harus disamakan dulu, baru dia bisa dijumlahkan. 2 sama 3, berarti paling dekat adalah 6. Angka yang sama antara 2 dan 3. Berarti kan sini jadi 3/2 ditambah 4/3. Biar 2 sama 3 sama, maka di sini diubah menjadi 6. Ini angka 6 ya. Oke. Nah, 2 ke 6
ini harus dikalikan dengan 3. Karena bawah ini dikali 3, maka atas ini juga harus dikali 3. Oke, 3 dikali 3, 9. Oke. Nah, sini lambangnya plus, maka saya di sini plus. 3 ke 6 ini dikali 2. Betul? 3 ke 6 dikali 2. Sehingga karena bawah dikali 2, maka atas harus dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, tinggal 9 ditambah 8 sama dengan 17 per 6. Nah, berarti ini hasilnya di sini. Oke. Jadi kalau bawahnya sama, ya sudah langsung ditambahin. Kalau bawahnya beda, maka harus dicari angka yang bisa menjadi perpaduan dari 2 dan 3. Oke, sekarang yang nomor 5. Ini saya percepat karena kita hanya ada jatah satu pertemuan untuk seperti ini ya. Oke, nomor 5. 3/2 dikali 4/3. Ini pecahan. 3/2 dikali 4/3. Kalau perkalian, ya sudah langsung kaliin aja. Jadi modelnya sama kayak yang kalau ini. Langsung dikalikan aja. 3 dikali 4, 12. 2 kali 3, 6. 12 dibagi 6, 2. Just like that. Ngerti ya? Kalau perkalian maka ya udah atas kali atas, bawah kali bawah. Sekarang kalau pecahan pembagian. Nah, kalau pecahan pembagian ini pada dasarnya sama seperti perkalian, tapi belakangnya ini dibalik. Ngerti? Sehingga 3/2 dibagi 4/3 itu sama dengan 3/2 dibagi 4/3 itu akan sama dengan 3/2 dikali, tapi yang ini dibalik nih, jadi 3/4. Oke, jadi 4/3 jadi 3/4. Nah, kalau udah bentuk perkalian ya sudah tinggal dikalikan. 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. Berarti ini hasilnya 9/8. Oke, seperti itu saja. Nah, kemudian selanjutnya ini buat latihan Anda, silahkan video ini di pause dulu. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, sekarang dikerjakan. Oke, kemudian nanti kunci jawabannya akan saya kasih di classroom. Ya, sekarang videonya di pause dulu, kemudian coba dikerjakan. Oke, silahkan. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah mengerjakan itu, Anda sudah lihat jawabannya di classroom ya. Anda bisa lihat jawabannya nanti di classroom. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai sigma. Sigma ini masih masuk ke dasar analisis juga. Oke. Sigma itu lambangnya seperti ini. Oke. Ini dibaca sigma AI I dari 1 sampai N. Sigma AI I dari 1 sampai N itu artinya dia A1 sampai AN. Oke, kemudian sigma K konstanta di mana I-nya dari 1 sampai N, maka nanti hasilnya adalah K tambah K tambah K tambah K tambah K sama dengan N dikali dengan K. Jadi jumlah I tadi dikali dengan K. Contohnya sigma dari 2I, I-nya dari 1 sampai 3.
Maka di sini sebenarnya saya punya di sini I-nya kan 1 sampai 3. Berarti di sini ada I. Oke. Ini kan I yang pertama. Ini I yang kedua, ini yang I yang ketiga. Karena I-nya dari 1 sampai 3. Jadi 1, 2, 3. Karena 1 sampai 3. Itu bacanya ini ya. 1, 2, 3. Nah, di sini 2I. Berarti di sini sebenarnya tulisannya adalah 2I. 2I. Di sini juga 2I. Karena ini 2I ya. Ini 2I punyanya ini 2I punyanya ini 2I punyanya ini. Nah, di tengah-tengahnya dikasih tanda plus. Kemudian I yang ini diganti dengan ini. I yang depan ini diganti dengan angka 1. Berarti kan ini jadi ini. I-nya diganti angka 1, I-nya diganti angka 2, I-nya diganti angka 3. Berarti jadi 2 kali 1 tambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Jadi 2 tambah 4 tambah 6. Ya, hasilnya sama dengan 12. Nah, kalau yang ini I dari 1 sampai 3 2, konstanta 2. Maka sama aja. Yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda bikin I-nya ini. I 1 sampai 3. Oh, berarti I-nya ada 3. I yang pertama, I yang kedua, I yang ketiga. Tapi I yang pertama ini angkanya 2. I yang kedua angkanya juga 2. I yang ketiga angkanya juga 2. Karena dia bukan 2I. Kalau 2I seperti ini. Jadi di sini ada I-nya digantikan. Tapi karena dia bentuknya konstanta, maka tinggal dikalikan aja. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 6. Atau N dikali K. Nah, jumlah N, jumlah I-nya kan ada 3. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Oke, sebagai contohnya ini, nomor 1. Sigma I 4 dari 1 sampai 4 3I. Maka cara ngerjainnya adalah I-nya kan ada 4. I-nya dari 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, di sininya 3I. Berarti di sini kan 3I. Di sini juga 3I, di sini juga 3I, di sini juga 3I. Betul? Nah, tinggal I yang di sini diganti angka 1. Berarti 3 dikali 1 tambah 3 dikali, ini kan jadi 2 ya. 2 tambah 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 4. Jadi 3I. I-nya ini diganti ini. I yang ini diganti ini yang diganti ini yang ini diganti ini. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12. Oke. Hasilnya berapa? 10 9 9 18 30 ya. Oke. Begitu caranya. Ini juga sama, nomor 2 ini. I dari 1 sampai 4, 5 minus 2I. Berarti di sini Anda cari dulu I. I-nya kan 1 2 3 4. I-nya ada 1 2 3 4. Nah, yang dipakai adalah ini 5 min 2I. Berarti sini 5 min 2 kali I. I-nya kan diganti ini 1 plus, nah, I-nya yang ini sekarang 5 min 2 kali 2. Nah, ada kan? Plus 5 min 2 kali 3 plus
5 min 2 dikali 4. Nah kan seperti itu urutannya. Nah baru yang ini dikerjain. 5 min 2i berapa? 5 dikurangi 2 kali 1. Yang mana dulu kerjain? Ingat, di sini ada minus, di sini ada kali. Berarti kali dulu yang dikerjain. Oke, ini kan berarti sama dengan 5 dikurangi 2 ditambah 5 min 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 harus kerjain dulu. 5 dikurangi 4 plus 5 dikurangi 6. Oke, sorry. Oke, plus 5 dikurangi 2 kali 4 8. 5 dikurangi 2 3 plus 5 dikurangi 4 1 plus 5 dikurangi 6 plus 5 dikurangi 8, hasilnya sama dengan berapa ini? 3 tambah 1 tambah min 1 tambah minus 3, hasilnya 0. Ngerti? Seperti itu hasilnya. Kalau Anda kira-kira belum jelas, bisa diulang-ulang ya videonya ya. Silahkan Anda download kalau perlu videonya, kemudian Anda bisa ulang lagi. Oke. Nah, kemudian ini yang nomor 3. I dari 2 sampai 4. 2i min 3. Ya, jadi dilihat i-nya. Dari 2 sampai 4. Berarti kan angkanya kan 2 3 4, karena dia dari 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti 2 3 4. Terus ininya adalah 2i min 3. Berarti yang untuk ini 2i min 3. Berarti 2i min 3. Kan gitu. Plus untuk yang ini 2i min 3 plus 2i min 3. Oke, 2 kali 2 minus 3. Mana dulu kerjain dulu? Perkalian dulu. 2 kali 2 sama dengan 4 min 3. Yang ini 6 min 3. Yang ini 8 min 3. 4 minus 3 1. 6 minus 3 3. 8 dikurangi 3 5. Berapa hasilnya? 5 8 9. 9 hasilnya. Simple. Itu dasar analisis mengenai 1 sigma. Oke. Nah, sekarang ini balik lagi, Anda silahkan videonya sekarang di pause lagi. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Silahkan dicoba. Ingat, matematika ini kan hanya kebiasaan. Kalau Anda tidak pernah nyoba, Anda nggak akan tahu. Silahkan dicoba. Videonya di pause dulu, dicoba dulu. Nanti kunci jawabannya akan saya kasih di classroom. Ya, Anda bisa lihat kunci jawabannya, jangan khawatir. Oke, silakan di pause, kerjakan dulu. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini bahasan kita yang terakhir untuk hari ini mengenai double sigma. Jadi sekarang sigmanya ada 2. Contohnya, sekarang double sigma gini. Sigma I dari 1 sampai 4 dan sigma J dari 3. Oke, J dari 3. Maka di sini kalau saya punya sigma I 1 sampai 4, J 3, 2I plus 3J. Maka cara yang pertama adalah, langkah yang pertama adalah Anda buat tabelnya. Anda buat tabel. Di sini I, di sini J. Oke? I-nya dari 1 sampai 4. Anda bisa lihat di J di sini atasnya ini kosong.
Kenapa atasnya ini kosong? Karena dia akan selalu ngikutin yang I. Jumlah dari J akan sama dengan jumlah dari I. Oke, jadi yang penting ada lihat di I-nya dulu. I-nya ada berapa? I-nya dari 1 sampai 4. Oh, berarti I-nya adalah 1, 2, 3, 4. I-nya dari 1, 2, 3, 4. Nah, J-nya ini dari 3. Berarti J-nya dari sini, Mas. 3 ke atas. Setelah 3 kan 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi J-nya 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga kemudian pasangan-pasangan inilah yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam soalnya. Oke? 1 itu pasangannya 3, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 5, 4 pasangannya 6. Dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam sini, soal ini. 2I plus 3J, 2I plus 3J. Sehingga untuk yang ini kan menjadi 2I, berarti 2 dikali I. I-nya kan ini 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 3. Ini 2 kali 1 tambah 3 kali 3. Untuk yang kedua ini 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Oke. Untuk yang ini berarti jadi 2 dikali ini 3 ya, 3 ditambah 3 dikali 5. Yang ini berarti jadi 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 6. Nah, diselesaikan terus, hasilnya adalah 74. Oh ya, ini dicari 2 ditambah 3 kali 3 dulu. Ingat ya, kali dulu. Berarti yang ini selesaikan dulu, dikali dulu. Berarti hasilnya sama dengan 2. Yang ini 3 dikali 3 dikali dulu. Berarti hasilnya adalah 9. Baru ditambah 2 tambah 9 berarti 11. Ya, dan seterusnya. Anda silahkan coba, hasilnya sama dengan 74. Nah, sekarang saya kasih satu contoh aja ya, biar Anda semua tahu. Oke. Nah, ini contohnya. Sigma I dari 2 sampai 4. J-nya dari 4. Untuk 3J min 2I. Oke, berarti di sini Anda buat garis dulu, ingat yang pertama. Di sini I, di sini J. 2 sampai 4, berarti di sini 2, 3, 4. Berarti di sini 2, 3, 4. Itu aja ya. Dari 2 sampai 4. Berarti 2, 3, 4. J-nya dari 4 dan dia naik ke atas. Berarti 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Oke? Dia naik ke atas. Dan jumlahnya akan seperti jumlah I. Tinggal dimasukkan di 3J min 2I. Ingat, sesuai dengan soalnya. 3J berarti 3 dikali J. J berarti kan yang ini dulu. 3 dikali 4 dikurangi 2 kali 2. Yang ini berarti 3 kali 5. Oke, 3 dikali 5 dikurangi 2 kali 3. Yang ini berarti 3 dikali 6 dikurangi 2 kali 4. Dikerjain yang kali dulu ya. 3 kali 4, 12 dikurangi 2 kali 2, 4. Sama dengan 8. 3 kali 5, 15 dikurangi 2 kali 3, 6 sama dengan 9. 3 kali 6, 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Berarti hasilnya berapa? 10 tambah 17. Oke. Itu cara ngerjainnya. Nah, ini contoh soal yang nomor 2.
Ingat, yang pertama kali Anda buat adalah garis. Oke, di sini I, di sini J. Dari minus 2 sampai 1, minus 2. Berarti minus 2 sampai 1 ya. Di sini minus 2, minus 1. Oke. Minus 2, minus 1, 0. Di sini 1. Ya, berarti sini minus 2. Setelah minus 2 kan minus 1, terus 0, terus 1 ya. Minus 2 sampai 1. Berarti minus 2, minus 1, 0, 1. J-nya dari 0. Nah, J-nya dari 0. 1, 2, 3. Ya, dia akan naik dan jumlahnya akan sama dengan jumlah dari I. Kalau di sini I-nya ada 4, berarti J-nya juga ada 4. Tahu ya? Oke, kemudian silahkan kerjakan, dimasukkan ke 2I min 3J. Oke, akan dicoba sendiri. Nah, kemudian untuk soal latihan, kerjain ini. Silahkan videonya di pause, kemudian Anda kerjakan soal nomor 1 dan 2 ini, kerjain ya. Nah, untuk yang 2 soal ini, silahkan jawabannya dituliskan di komentar di YouTube video ini. YouTube video ini Anda bisa lihat di YouTube isb@maluhur.tv. Ya, jangan lupa Anda sebagai mahasiswa Atmaluhur harus subscribe juga YouTube dari ISB Atmaluhur TV. Karena semua pelajaran akan diupload di situ. Anda bisa lihat semua pelajarannya. Ya, Anda bisa belajar lagi di situ, di rumah bisa belajar lagi ya. Dan ingat, tidak apa-apa salah. Yang penting Anda udah berusaha. Karena nanti salah satu soal ya ini akan muncul di soal UTS. Jadi Anda harus bisa nanti ya. Dan pastinya kunci jawaban tetap akan saya upload di Classroom ya, biar Anda bisa belajar. Tapi sebelum menunggu kunci jawabannya, silahkan Anda kerjakan dulu, dicoba, dan tuliskan di komentar ya. Kunci jawaban akan saya upload yang jelas sebelum perkuliahan dimulai minggu depan. Pasti akan saya upload di Classroom kita. Oke, itu aja perkuliahan untuk hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan lagi.